Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, saya kelas 10 dari jurusan TITL 3. Di sini saya akan mempresentasikan 10 soal esai TIK yang akan saya jawab satu persatu. Pada soal yang pertama, workbook dan worksheet. Jelaskan perbedaan mendasar antara workbook dan worksheet pada Microsoft Excel. Jawabannya yaitu workbook adalah file Excel secara keseluruhan yang berisi satu atau lebih lembar kerja. Worksheet adalah lembar kerja di dalam workbook yang terdiri dari baris dan kolom untuk memasukkan data. Contohnya yaitu satu file Excel bernama data penjual XLSX adalah workbook. Sedangkan sheet 1, sheet 2 di dalamnya adalah worksheet. Pada soal yang kedua, formula dan fungsi. Apa perbedaan antara rumus formula dan fungsi dalam Excel? Berikan masing-masing satu contoh penggunaannya. Jawabannya yaitu formula adalah perhitungan yang dibuat sendiri menggunakan operator seperti tanda plus, tanda kurang, tanda kali, dan tanda bagi. Fungsinya adalah rumus bawaan Excel yang sudah disediakan untuk melakukan perhitungan tertentu. Contohnya yaitu formula sama dengan A1 plus A2. Fungsinya sama dengan sum buka kurung A1 sama dengan A5 tutup kurung untuk menjumlahkan data. Pada soal yang ketiga, referensi sel. Soalnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan referensi relatif dan referensi sel absolut. Berikan contoh situasi kapan Anda harus menggunakan referensi absolut dengan tanda dolar. Jawabannya adalah referensi sel relatif dan absolut. Referensi sel relatif, alamat sel akan berubah secara otomatis saat rumus disalin ke sel lain. Contohnya yaitu jika bintang-bintang sama dengan A1 plus B1 bintang-bintang di C1 salin ke C2. Rumusnya menjadi bintang-bintang sama dengan A2 plus B2 bintang-bintang. Referensi sel absolut. Alamat sel tetap tidak berubah saat rumus disalin menggunakan tanda dolar sebelum kolom dan atau baris. Contohnya yaitu bintang-bintang sama dengan tanda dolar A tanda dolar 1 plus tanda dolar B tanda dolar 1 bintang-bintang. Situasi penggunaan absolut saat menghitung diskon atau pajak dari satu nilai tunggal yang tetap. Misalnya tarif pajak di sel E1 untuk beberapa baris data penjualan. Rumus seperti bintang-bintang sama dengan C2 bintang tanda dolar E tanda dolar 1 bintang-bintang. Memastikan sel E1 selalu dirujuk. Pada soal yang keempat, fungsi pencarian. Jelaskan kegunaan dari fungsi flowcup dan holcup. Sebutkan argumen atau komponen apa saja yang wajib ada dalam penulisan sintaks atau rumus flowcup. Jawabannya yaitu fungsi flowcup dan holcup. Flowcup berguna untuk mencari nilai-nilai dalam kolom pertama dari rentang tabel dan mengembalikan nilai yang sesuai dari kolom lain dalam baris yang sama. Holcup berguna untuk mencari nilai dalam baris pertama dari rentang tabel yang mengembalikan nilai yang sesuai dari baris lain dalam kolom yang sama. Argumen wajib flowcup, bintang-bintang sama dengan flowcup, tutup kurung, lowcup, garis bawah, value, titik koma, table, garis bawah, array, titik koma. Call garis bawah, index garis bawah, num titik koma. Buka kurung, range, garis bawah, lowcup tutup kurung. Bintang-bintang, 3 argumen pertama wajib diisi lowcup garis bawah, value. Buka kurung, nilai yang dicari tutup kurung, table garis bawah, array, rentang table. Dan call garis bawah, index garis bawah, num, nomor indeks yang berisi nilai kembalian. Pada soal yang kelima,
Fungsi logika. Bagaimana cara kerja fungsi if bertingkat nested if di Excel? Berikan contoh kasus sederhana di mana fungsi if bertingkat sangat diperlakukan. Jawabannya yaitu fungsi if bertingkat nested if. Cara kerjanya, fungsi if bertingkat adalah penggunaan satu atau lebih fungsi if di dalam fungsi if lainnya untuk menguji beberapa kondisi yang mengembalikan hasil yang berbeda untuk setiap kondisi. Contohnya, kasus sederhana. Menentukan peringkat nilai siswa, buka kurung, A, B, C, D, E, tutup kurung, berdasarkan skor. Jika skor garis miring, buka kurung, garis miring, G 90, garis miring, tutup kurung, maka A. Jika garis miring, buka kurung, garis miring, G 80, garis miring, tutup kurung, maka B. Dan seterusnya. Rumusnya bisa seperti bintang-bintang sama dengan if, buka kurung, A1 besar sama dengan 90 titik koma, tanda kutip A, tanda kutip titik koma, if, buka kurung, A1 besar sama dengan 80 titik koma, tanda kutip B, tanda kutip, titik koma, if, buka kurung, A1 besar sama dengan 70 titik koma, tanda kutip C, tanda kutip, titik koma, tanda kutip D, tanda kutip, tutup kurung, bintang-bintang. Soal yang keenam, pivot table. Apa yang dimaksud dengan pivot table? Jelaskan keuntungan utama menggunakan fitur ini dalam proses analisis sekumpulan data yang sangat besar. Jawabannya yaitu pivot table adalah fitur Excel yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, mengeksplorasi, dan menyajikan data dalam jumlah besar dengan cara yang fleksibel dan mudah dipahami. Keuntungan utama: memungkinkan penggunaan untuk dengan cepat mengubah tata letak data baris menjadi kolom dan lain-lainnya, menghitung total, rata-rata, hitungan, dan memfilter data untuk menemukan tren dan pola tanpa perlu menulis rumus yang rumit secara manual. Soal yang ketujuh, visualisasi data. Kapan waktu yang paling tepat untuk menggunakan grafik batang, bar atau kolom, chart, grafik garis, line chart, dan grafik lingkar, P-chart, dalam memvisualisasikan data dari Excel? Jawabannya adalah waktu yang tepat untuk menggunakan grafik batang, bar, atau kolom chart paling tepat digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori yang berbeda, misalnya penjualan per bulan, populasi per kota, grafik garis, line chart. Paling tepat digunakan untuk menunjukkan tren data sepanjang waktu atau kategori berurutan, misalnya harga saham harian, suhu bulanan, grafik lingkaran, P-chart. Paling tepat digunakan untuk menampilkan proporsi atau persentase dari keseluruhan total, misalnya pasang pasar produk, alokasi anggaran. Pada soal yang ke-8, validasi data. Mengapa fitur data validation penting untuk digunakan saat membuat form pengisian atau table input data? Berikan contoh penerapannya. Jawabannya adalah fitur data validation. Pentingnya fitur data validation penting memastikan integritas dan akurasi data yang dimasukkan ke dalam sel atau rentang sel. Ini mencegah pengguna memasukkan data yang tidak valid, mengurangi kesalahan input, dan menjaga konsistensi data. Contohnya penerapan membatasi input sel jenis kelamin hanya pada pilihan laki-laki ataupun perempuan, menggunakan daftar drop-down, atau memastikan input usia hanya menerima bilangan bulat antara 1 hingga 100. Pada soal yang ke-9, conditional formatting.
Jelaskan fungsi dari fitur conditional formatting pada Excel dan diberikan contoh penerapannya dalam mengolah data, misalnya data penjualan dan nilai siswa. Jawabannya adalah fungsi fitur conditional formatting secara otomatis mengubah tampilan sel, warna latar belakang, warna teks, icon berdasarkan kondisi atau kriteria tertentu yang ditentukan. Ia membantu menyorot data penting, mengidentifikasi pola, dan memvisualisasikan data secara cepat. Contohnya yaitu penerapan. Dalam data penjualan, sel penjualan di atas target dapat diwarnai hijau, sedangkan yang di bawah target diwarnai merah. Pada nilai siswa, nilai yang lulus dapat diberikan warna latar belakangnya biru. Pada soal yang ke-10, penyelesaian masalah error. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 jenis error kesalahan yang sering muncul saat menggunakan rumus di Excel. Misalnya, pagar div atau 01, pagar value, pagar N atau A, atau pagar value, pagar N atau A, atau pagar ref. Jawabannya adalah jenis pesan error atau kesalahan di Excel berikut adalah 3 jenis pesan error yang umumnya beserta penyebabnya. Garis miring, pagar, div, atau 01 sama dengan penyebabnya yaitu terjadinya ketika sebuah angka dibagi dengan 0 atau sel kosong. Contohnya yaitu bintang-bintang sama dengan 10 atau 0 bintang-bintang, atau bintang-bintang sama dengan A1 atau B1 bintang-bintang. Jika B1 kosong, garis miring, pagar value 1 sama dengan penyebabnya yaitu terjadi ketika tipe argumen atau operan yang digunakan dalam rumus salah. Misalnya mencoba melakukan operasi matematika pada teks. Contohnya yaitu bintang-bintang sama dengan A1 plus B1 bintang-bintang. Jika B1 berisi kata 2, garis miring, pagar, ref 1 sama dengan penyebabnya terjadi ketika referensi sel menjadi tidak valid, biasanya karena sel atau kolom atau baris yang dirujuk telah dihapus. Contohnya yaitu menghapus kolom C setelah membuat rumus bintang-bintang sama dengan A1 plus C1 bintang-bintang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.